Yang setan inilah yang diberikan kekuasaan oleh Allah, karena itu adalah ujian bagi kita. Kenapa enggak Allah binasakan setan? Itu ujian. Sama dengan ada orang mengatakan, kenapa babi dan anjing itu masih terus berkembang biak? Kan itu najis. Jangankan dimakan, disentuh saja lidah mereka, lidah anjing-anjing itu ada liurnya. Kita harus sucikan sampai 7 kali. Tapi kenapa Allah kembang biakkan? Kok dimajakan? Itu adalah ujian. Ujian bagi kita. Jangan sampai kita juga terjerumus ke situ. Sama dengan di sekolah anak-anak itu. Siapa presiden pertama? Disebutlah di situ Soekarno, Soeharto, Jokowi, SBY. Padahal yang buat soal tahu bahwa presiden pertama Soekarno. Kenapa disebut semua SBY sama Jokowi misalkan? Ya itu karena ujian. Bukan berarti bodoh yang buat ujian itu. Karena itu adalah ujian bagi anak. Sama dengan Allah. Kenapa Allah nggak habiskan saja orang kafir? Kenapa Allah nggak habiskan saja setan? Biar manusia masuk surga semua, biar nggak ada durhaka sama Allah. Kenapa Allah biarkan semua hewan-hewan yang najis masih bertumbuh kembang biak? Itu ujian bagi kita. Jadi jangan salahkan, kan banyak yang seperti itu. Kan bisa saja Allah masukkan manusia itu ke surga. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jangan dianggap kita itu memilih pilihan hidup ini hanya semuanya digantungkan kepada Allah. Terserah Allah, saya ini berdosa karena Allah, saya ini bermaksiat karena Allah. Kenapa kamu bisa menjadi pencuri? Yaitu takdir Allah. Yang salah bukan saya. Ini kan bodoh namanya orang. Padahal punya pilihan. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Muhammad Ramadan Said Al-Buti, orang Turki, kelahiran Turki tapi menjadi ulama di Syria. Beliau mengatakan, al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu di antara pilihan dan tidak bisa memilih. Tak bisa memilih, kita dijadikan laki-laki. Jangan pula harus dioperasi. Kita dilahirkan orang Jawa, orang Minang, orang Kalimantan, orang Sulawesi. Jangan minta kenapa saya enggak diturunkan atau dijadikan orang Arab. Enggak bisa, itu enggak bisa pilihan. Tapi kalau pilihan bisa. Pilihan contoh, setelah kajian subuh kita mau makan atau masih jogging dulu, itu pilihan. Maka jangan dianggap semua takdir itu adalah Allah. Menjadikan manusia orang jahat itu karena Allah salah. Maka setan-setan ini punya sesuatu yang diberikan oleh Allah kekuasaan. Salah satu kekuasaannya adalah menggoda. Maka job description setan itu salah satunya adalah yang pertama, la udilannahum wala amurannahum wala umanniyannahum wala udilannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Kerja setan yang pertama menyesatkan kepada manusia. Orang disesatkan, orang yang sesat, apalagi sesat masalah tentang keimanan, sesat di jalan, orang ini biasanya tak merasa sesat. Dulu saya kalau umroh, ketika membawa jemaah dan keesokan harinya jemaah itu berpisah dengan rombongan. Dia jalan sendiri ke Masjid Madinah, nengok-nengok hotel. Ternyata berangkat dari sore, balik ke hotel itu sampai Isya. Kenapa? Dia tersesat. Ketika saat dia tersesat jalan, karena baru sampai di kota Madinah, dia tidak merasa tersesat. Begitu juga orang. Orang kalau sudah disesatkan dengan kemaksiatan, dia tidak merasa, dia mencari pembenaran terus. Seperti apa? Contohlah, seperti dulu zaman-zaman pilpres, buzzer-buzzer yang mendukung orang-orang yang jauh dari Allah, dia merasa benar kok, padahal sudah jelas nampak dia salah, yang diusung itu salah, yang diusung itu tidak sesuai dengan akidah kita, tapi tetap saja dia bilang, enggak kok, kita ini carilah alasan pembenaran. Padahal saat itu dia sedang disesatkan oleh setan, disesatkan sama setan, dia tidak merasa. Tugas utama daripada setan selalu menyesatkan manusia. Ketika manusia sesat, dia tidak merasa berdosa. Orang kalau sudah cinta mati mendukung paslonnya, padahal paslonnya itu tak baik, cara kerjaan yang segala macam, dia itu mencari pembenaran, meledak-meledak ngomong. Padahal saat itu dia sedang disesatkan oleh setan.